Pada zaman dahulu, di tanah Bengkulu berdirilah kerajaan makmur bernama Kutai Rukam. Raja Bikau Bermano memimpin dengan adil dan bijaksana. Ia memiliki 8 putra. Dan yang paling disayanginya adalah Gajah Meram, pangeran tampan, santun, dan berani. Suatu hari, Raja memutuskan menikahkan Gajah Meram dengan Putri Jinggai dari kerajaan Sukanegeri. Persiapan besar digelar. Istana berhias megah, rakyat bergembira. Dan pesta akan berlangsung 7 hari, 7 malam. Namun, di balik ketenangan Danau Tes, tempat upacara mandi suci pengantin, bersemayam makhluk sakti, Raja Ular Kepala 7, penjaga dasar danau yang terkenal dengan kekuatan luar biasa. Hari pernikahan pun tiba. Di tepi danau, Gajah Meram dan Putri Jinggai menjalani prosesi suci. Saat mereka menatap satu sama lain dengan bahagia, air danau tiba-tiba bergemuruh. Ombak besar muncul, dan keduanya terseret arus hingga lenyap tanpa jejak. Semua orang panik. Raja Bikau Bermano segera berlari ke tepi danau. "Cari mereka! Jangan biarkan anakku hilang!" serunya. Hingga malam tiba, tak seorang pun berhasil menemukannya. Kesedihan menyelimuti istana. Seorang tua dari kerajaan Sukanegeri maju ke hadapan raja. "Ampun Baginda," katanya. Menurut cerita leluhur, di bawah danau Tes hidup makhluk bernama Ular Kepala 7. Ia sering membawa manusia ke sarangnya. Raja terkejut. "Apakah benar?" "Benar, Baginda," jawab orang tua itu. "Mungkin putra Baginda dan Putri Jinggai diculik olehnya." Raja menggenggam tangannya kuat. "Kalau begitu, aku akan menurunkan pasukan." Namun sebelum ia memberi perintah, suara tegas terdengar di ruangan. "Ayahanda, izinkan aku pergi menyelamatkan mereka." Semua mata menatap ke arah suara itu. Pangeran Gajah Merik, putra bungsu yang baru berusia 13 tahun. Raja menatap anaknya. "Kau masih terlalu muda." Namun Gajah Merik menjawab mantap. "Sejak kecil, aku bermimpi didatangi seorang kakek berjubah putih yang mengajarkan ilmu sakti. Aku yakin ini pertanda tugasku telah tiba." Raja terdiam, lalu berkata, "Jika tekadmu kuat, pergilah ke Gunung Topos. Di sana, engkau akan menemukan pusaka yang bisa menolongmu." Gajah Merik berangkat seorang diri. Ia berjalan menembus hutan, mendaki gunung, dan bertapa 7 hari 7 malam. Angin berhembus kencang. Namun ia tetap berdoa hingga terdengar suara halus dari langit. "Gajah Merik, kesungguhanmu telah teruji. Terimalah keris pusaka dan selendang sakti ini." Keris itu berkilau kehijauan, mampu membuka jalan di dalam air, dan selendang itu bisa berubah menjadi pedang bercahaya. "Terima kasih," bisik Gajah Merik. Lalu ia bersujud penuh syukur. Setelah turun gunung, Gajah Merik berjalan menuju Danau Tes. Ia memegang kerisnya dan berbisik, "Tunjukkan jalanmu." Air danau terbelah, dan ia masuk ke dalam tanpa basah. Di dasar danau, ia menemukan gerbang batu besar dijaga 2 ular raksasa. "Siapa berani masuk ke istana Raja Ular?" tanya salah satunya. "Aku, Gajah Merik. Aku datang untuk menyelamatkan saudaraku." Pertarungan hebat pun terjadi. Ular-ular penjaga menyerang, tapi Gajah Merik menangkis dengan keris pusaka. Dalam waktu singkat, mereka kalah. Ia berkata lirih, "Aku tak ingin melawan, tapi aku harus melindungi keluarga." Ia melanjutkan langkah ke lorong panjang yang dijaga 6 ular lainnya. Semua berhasil ia kalahkan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Akhirnya, ia tiba di pintu ke-7. Udara berubah panas, dan suara tawa besar menggema. "Hahaha, siapa berani mengusik sarangku?" Terdengar suara Raja Ular Kepala 7. "Aku Gajah Merik, putra Raja Bikau Bermano. Kembalikan saudaraku dan Putri Jinggai," serunya tegas. Raja Ular muncul dari kepulan asap. Tubuhnya raksasa dengan 7 kepala yang menatap tajam. "Anak kecil berani? Kau pikir bisa melawanku?" desisnya. Pertarungan besar pun dimulai. Selendang sakti Gajah Merik berubah menjadi pedang bercahaya, menangkis racun dan serangan dari 7 kepala ular. Air danau berputar hebat, tapi sang pangeran tetap berdiri teguh. "Engkau kuat," kata Raja Ular. "Tapi kau belum tahu arti kekuasaan." Gajah Merik menjawab, "Kekuasaan sejati bukan menaklukkan, tapi melindungi." Setelah pertarungan panjang selama 6 hari, Raja Ular akhirnya melemah. "Ampunilah aku," katanya lirih.
Gajah Merik menurunkan pedangnya. Aku tak ingin membunuhmu, aku hanya ingin kedamaian. Raja Ular tersentuh. Engkau manusia berhati suci. Aku akan mengembalikan keluargamu. Ia membuka gerbang besar. Dan dari dalam, keluarlah Gajah Meram dan Putri Jinggai. Mereka berpelukan haru. Adikku, kata Gajah Meram. Kau telah menyelamatkanku. Ketiganya naik ke permukaan danau. Para prajurit yang berjaga bersorak gembira. Mereka kembali, teriak mereka. Di istana, Raja Bikau Bermano meneteskan air mata bahagia. Anakku, kau membawa cahaya bagi kerajaan ini. Rakyat bersorak. Pesta syukur digelar 7 hari 7 malam. Pada malam terakhir, Raja berkata di hadapan rakyat, aku serahkan tahta kepada Gajah Meram. Namun Gajah Meram menunduk. Ampun ayahanda, adikku lebih pantas memimpin. Raja tersenyum haru dan bertanya pada Gajah Merik. Apakah kau bersedia? Hamba bersedia, ayahanda. Dengan satu syarat, jawabnya. Izinkan hamba menjadikan Raja Ular dan para pengikutnya penjaga danau. Mereka bukan musuh, melainkan saudara yang perlu diberi kesempatan. Raja mengangguk. Permintaanmu menunjukkan kebijaksanaan yang sejati. Sejak hari itu, Gajah Merik diangkat menjadi raja muda yang adil dan berhati lembut. Rakyat hidup damai, dan Danau Tes dijaga bersama oleh manusia dan makhluk air dalam kedamaian abadi. Legenda ini diwariskan turun-temurun di Bengkulu sebagai kisah tentang keberanian, kasih, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Saat matahari terbenam di atas Danau Tes, airnya berkilau 7 warna. Dipercaya sebagai tanda persaudaraan abadi antara manusia dan penjaga danau. Subscribe ya! Legenda Gajah Merik dan Ular Kepala 7 mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus dan keberanian untuk memaafkan. Keberanian tanpa kebijaksanaan dapat membawa kehancuran, tetapi keberanian dengan kasih dapat membawa kedamaian bagi semua makhluk Tuhan.